والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Mandumah Al-Baiquniyah karya Al-Imam Thaha bin Muhammad bin Fatuh rahmatullah alaih. Nah, barakallahu fiikum, setorkan terlebih dahulu dua pantun yang sudah kita lewati. Tafadhal. Ayo ahsan, tafadhal. Awa. 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 أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده. Awa. Awa kullu wahidin atau hadda. Ini diulang-ulang ya, dimutskinkan seperti antum memutskinkan matan Al-Mandumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Paham ya? Karena ini termasuk bisa dikatakan apa, barakallahu fikum, wasilah perantara yang pertama kali. Seperti misalkan nahwu, matan jurumiyah jangan terlupakan nanti, dihafal, mutskinkan. Untuk mustalah ini matan baiquniyah. Untuk masalah qawaid fikihiyah tadi yaitu di matan al-qawaid fikihiyah. Nah, untuk masalah ilmu fikih yang paling inti arba'in nawawiyah. Paham ya? Itu juga dihafal, jangan sampai terluputkan, diulang-ulang terus, barakallahu fikum. Jadi kita sekarang akan masuki pembahasan yang baru setelah kita menyebutkan yang pertama kemarin. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila wa dhi min aqsamil hadits iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Kita lihat, qala al-mu'allif rahimahullah wa dhi min aqsamil hadits iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Qauluhu dhi ismu isyarah, dhi ini isim isyarah. Jadi ternyata isim isyarah itu aslinya dhi sama dhihi. Nah, sama tih sama tihi. Cuman ha itu kenapa datangkan halit tanbih? Kita lewati kan dulu. Hadhihi itu untuk tanbih, tanbihus sami' 'anil ghaflah, memperingatkan si pendengar dari kelalaian. Antum sekarang Husain ketika dengar dza qalamun, santai enggak antum? Dza qalamun ini adalah pena, santai enggak? Tapi kalau ada hanya hadza qalamun, ini adalah pena, tergugah enggak rasanya? Tergugah enggak atau sama saja? Allah Ustaz. Seharusnya tergugah, ini kalam Arab. Orang Arab kalau ada ha tanbih tergugah. Hadza qalamun. Wah. Tapi kalau enggak hadza qalamun, santai dia. Tapi hadza qalamun, ini adalah pena, tergugah. Tanbihus sami' 'anil ghaflah. Halit tanbih. Ingat-ingat ya. Jadi enggak perlu antum bingung lagi. Ini kok zi bukan hadi, hanya tanbih. Naam. Qauluhu zi ismu isyarah wal musyar ilaih, yang diisyaratkan apa? Ma tarattaba fi dhihnil muallif, apa yang terpetik di benak muallif. Jadi ketika beliau mengatakan ini adalah, ini maksudnya mengisyaratkan kepada apa-apa yang terpetik di benaknya muallif. Kita lihat, in kanatil isyarah qabla tasnif. Ini kalau beliau mengisyaratkannya sebelum mengarang matan baiquniyah ini. Paham belum? Jadi seakan-akan beliau hadhi, ini loh matan baiquniyah itu loh, seakan-akan. Nah, ini kalau seandainya beliau mengisyaratkannya apa? Sebelum beliau mengarang matan baiquniyah ini. Wa in kanatil isyarah ba'da tasnif, perhatikan Bapak ini. Jika beliau mengisyaratkannya setelah mengarang matan baiquniyah ini, fal musyaru ilaih, maka yang diisyaratkan adalah apa? Huwa syai'ul hadir al mawjud fil kharij, yaitu sesuatu yang hadir, yang ada di luar pembahasan atau di luar benak beliau. Paham ya? Di luar benak beliau. Paham belum maksudnya nih? Jadi ketika beliau wa dhi min aqsamil hadits iddah, itu dilihat dulu. Beliau itu mengucapkannya, mengisyaratkannya itu setelah ngarang atau sebelum mengarang matan baiquniyah tersebut. Kalau beliau mengisyaratkan adalah sebelum beliau mengarang matan baiquniyah,
berarti yang masih terpetik di benak beliau. Ini loh baru beliau ucapkan. Paham belum? Paham belum? Sekarang antum barakallahu fikum hadza qalamun. Ini adalah pena. Antum mengisyaratkannya ini setelah sudah terpetik di benak antum atau sebelum terpetik misalkan. Kalau sudah terpetik berarti hadza qalamun, ini adalah pena. Nah, ini berarti di luar daripada apa yang di benak antum. Paham ya? Karena sudah terpetik tadi. Paham ya? Cuman kalau seandainya antum mengucapkan hadza, ini. Nah, baru ini gitu ya. Nah, yang antum maksud ini yang ada di benakku gitu loh. Baru antum ungkapkan. Seakan-akan gitu, seakan-akan. Itu enggak terlalu penting, yang penting paham di sini aja. Nah, barakallahu fikum, intinya itu. Intinya tergantung beliau itu ngomongnya itu ngisyaratkannya sebelum beliau ngarang kitab ini atau setelah mengarang. Kalau sebelum berarti maknanya apa tadi? Maknanya berarti ini loh yang terpetik di benakku, seakan-akan gitu. Baru beliau ucapkan. Tapi kalau setelah beliau mengucapkannya itu setelah mengarang sudah terwujudkan matan bekuniyahnya, udah enggak perlu bahas lagi karena ada di hadapannya. Paham maksudnya? Pak Jari? Ayo. Kita lihat. Famal muradu bil hadits huna? Sekarang apa sih yang diinginkan dengan ilmu hadis di sini? Naam. Ilmu dirayah am ilmu riwayah sudah kita lewati. Ilmu dirayah atau ilmu riwayah? Ilmu dirayah itu ilmu yang membahas masalah apa kemarin? Masalah keadaan hadis tersebut. Yubhatsu an ahwalir rawi wal marwi min haitsul radd min haitsul qabul war radd. Itu ilmu dirayah. Ilmu yang membahas mengenai apa? Ilmu yang membahas mengenai keadaan hadis atau perawinya. Ditinjau dari apa? Diterima ataukah ditolak. Paham belum? Itu namanya ilmu dirayah. Itu yang kita pelajari nanti. Ilmu riwayah masalah apa? Ilmu riwayah itu yang dibahas mengenai yang dinukilkan. Yang dinukilkan dari Rasulullah itu berupa ucapan atau perbuatan atau penetapan gitu loh. Itu namanya ilmu riwayah. Paham belum? Kan ada namanya riwayah yang sifatnya apa? Nah, barakallahu fikum, manqul atau mantuk atau fi'il. Mantuk yang diucapkan, manqul itu yang dinukilkan. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum atau fi'il perbuatan. Paham belum insyaallah ya? Jadi bedanya riwayah dengan dirayah, paham ya? Dirayah itu yang pembahasan kita bahas sekarang ini. Membahas mengenai apa tadi? Membahas mengenai keadaan hadis dan juga perawi meriwayatkannya. Apakah layak untuk diterima atau ditolak dia, itu ilmu dirayah namanya. Tapi kalau ilmu riwayah membahas masalah apa tadi? Masalah sesuatu yang dinukilkan itu. Hadis yang dinukilkan itu bentuknya apa? Ucapan atau perbuatan atau sifatnya akhlak postur beliau atau sifatnya apa barakallahu fikum mengenai kehidupan sehari-hari beliau. Itu namanya riwayah. Paham belum? Jadi jangan sampai gagal faham. Naqul al-muradu biqauli aqsamul hadis. Aku katakan yang diinginkan dengan pembagian hadis ini huna ilmu dirayah, ya kan? Ilmu dirayah. Yang dibahas dalam masalah mustalah hadis, ilmu dirayah. Walaupun ilmu riwayah tidak terluputkan juga, tapi fokusnya ke ilmu dirayah ini. Membahas masalah apa tadi? Membahas masalah keadaan hadis dan perawinya. Hadisnya ini maudhu', palsu atau sahih atau dhaif atau hasan. Perawinya ini thiqah atau shaduq atau makbul atau kadzdzab atau dajjal, gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Jadi nanti antum kalau baca kitab-kitab mustalah hadis, jarh wa ta'dil enggak usah kaget. Fulan dajjal. Kok dajjal di mana ini? Kita karena dajjal itu kadzdzab artinya. Jarh wa ta'dil ma'ruf itu ya. Si fulan imamun fis sunnah, dajjalun fil hadis. Kalau dalam masalah sunnah dia imam. Paham ya? Tapi kalau masalah hadis dia pendusta. Mungkin enggak seperti itu? Mungkin aja. Ahlus sunnah banyak enggak yang bohong? Banyak. Tapi ahlus sunnah dia. Jadi ilmu jarh wa ta'dil seperti itu, antum jangan bingung. Ini kok dibilang dajjal ya, padahal dajjal masih nanti munculnya. Dajjal artinya kadzdzab. Kata dajjal. Dajjal, kadzib. Paham salah ya? Nah, seperti itu. Kita lihat. Wa qalu iddah. Nah, perhatikan baik-baik dan ucapan beliau iddah maksudnya apa? Ai adadun laisa bikatsir. Maksudnya beliau akan menyebutkan pembagian hadis dengan beberapa jumlah yang tidak banyak. Jadi yang beliau sebutkan ini beberapa pembagian hadis yang enggak semuanya ada di sini. Cuman hampir globalnya ada di sini. Kalau mau lengkapnya nanti ada nama ikhtisar ulumul hadis, itu lengkap nanti. Yang diiringi al-ba'isul hadis atau yang semisalnya itu lengkap nanti. Maksudnya ya, tapi kalau masih pemula seperti ini, intinya tahu secara global. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, kemudian hadis maudhu', munkar,
syadz atau illah qadhihah, illah ghairu qadhihah, itu pentingnya di situ. Mahfum insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum. Jadi jangan sampai menyepelekan ilmu mustalah. Penting sekali ini. Nah, jangan seperti orang awam, ini dhaif yang penting hadis katanya. Hadisnya palsu, Pak. Walaupun palsu biarin, yang penting kan hadis. Itu keliru. Paham ya? Itu ada semacam pemikiran-pemikiran yang berbau dengan murji'ah itu. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Ini jelek-jelek penting hatinya, Mas. Allah musta'an. Tapi walaupun secara tidak langsung itu keliru. Bukan yang penting hadis, yang penting itu sahih atau enggak itu loh. Karena kalau hadisnya palsu atau ternyata lemah, itu nanti enggak bisa jadikan apa? Enggak bisa jadikan hujjah. Tidak bisa jadikan hujjah kalau lemah atau palsu. Lemah yang bagaimana? Lemah yang ghairu munjabir, yang tidak bisa topang lagi itu enggak bisa jadikan hujjah. Tidak bisa jadikan apa? Hujjah. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat. Wa qalu wa kullu wahidin ata wa haddah. Wa kullu wahidin ata wa haddah. Maksudnya apa? Masing-masing pembagian ini nanti akan didatangkan oleh muallif definisinya. Paham ya? Haddah itu dari kata apa? Ta'rif. Paham? Jadi hadda yahuddu ini bukan hukuman, bukan ditegakkan had itu ya. Itu lain lagi makna di sini. Artinya adalah ta'rif, definisi. Paham belum Abdullah? Haddun artinya definisi. Nah, perhatikan baik-baik, haddun artinya adalah definisi. Oleh karena itu antum enggak usah bingung nanti kalau belajar Qatrun Nada atau kitab-kitab yang setelahnya, wa hadduhu maksudnya apa? Wa ta'rifuhu, definisinya. Paham salah ya? Karena kalau antum tahu kan biasanya haddun min hududillah, ya enggak? Melanggar salah satu hukum dari hukum-hukum Allah taala. Haddun di sini artinya lain. Paham belum? Kita lihat, anna kullu wahidin min hadhil aqsam jaa bihil muallif. Bahwasanya masing-masing pembagian atau masing-masing salah satu pembagian di sini muallif akan mendatangkannya. Mendatangkan apa? Kita lihat. Wa qalu ata wa hadda. Al waw huna wawul ma'iyah. Waw ma'iyah ingat ini waw ma'iyah. Wa haddah maf'ul ma'ah. Haddah ini maf'ul ma'ah. Wa huna qaidah, di sini ada kaidah. Kaidahnya penting sekali, perhatikan baik-baik ya. Maf'ul ma'ah itu hukumnya apa hukum asalnya? Mansub. Maf'ul ma'ah mansub. Perhatikan baik-baik, mansub. Nah, kaidahnya kita lihat wahya idza utifa 'ala dhamir al-mustatir fal afsah an takuna al-wawu lil ma'iyah wa yunsab ma ba'daha. Ini penting sekali nih, ilmu nahwu ini. Apabila diatafkan atas dhamir mustatir itu dhamir yang enggak nampak, maka yang afsah apa? Wawu yang datu setelahnya itu adalah wawu ma'iyah dari nasab setelahnya. Wa kullu wahidin ata wa hadda. Ata, nah ada dhamir mustatir enggak di dalamnya ata? Ata ya'ti huwa. Siapa huwa ini? Muallif. Wa hadda, wawunya ma'iyah. Ini kalau seandainya apa tadi? Kalau seandainya ma'tufnya ke dhamir mustatir. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi lebih afsahnya kalau wawunya wawu ma'iyah bukan ata wa hadduh, ya ata wa haddah. Mahfum salah ya? Mahfum? Mahfum? Ayo berikutnya. Wa idza fa idza qult, apabila engkau berkata Muhammadun jaa wa aliyan. Ini contohnya. Muhammadun jaa wa aliyan. Muhammad telah datang dan Ali. Di dalam jaa itu ada dhamir atau enggak? Di dalam jaa ada dhamir enggak? Ada dhamir huwa, mustatir tersembunyi. Wa aliyan, aliyan mansub dia karena wawunya ma'iyah. Kenapa kalau wawunya? Karena dia apa? Karena dia mengikuti dhamir mustatir yang sebelumnya tadi, jaa. Paham ya? Dhamir mustatir di dalamnya itu lihat. Dia fi mahalli raf'in, dhamirnya itu di dalam itu dia rafa' sebagai fa'ilnya. Cuman wawunya ini pastikan yang afsah ma'iyah. Kalau apa? Kalau yang diikutkan itu dhamir mustatir. Mana dhamir mustatir? Di dalam jaa itu. Mafhum teman-teman? Ayo, kita lihat. Fa innahu afsah min qaulika Muhammadun jaa wa aliyun, karena lebih afsah daripada ucapanmu Muhammadun jaa wa aliyun. Muhammad telah datang dan Ali. Kenapa? Li'anna wawal ma'iyah tadullu 'alal musahabah. Karena waw ma'iyah itu menunjukkan musahabah, kebersamaan. Fal mashub huwa dhamir. Mashub ini maksudnya madkhul. Adapun yang dimasuki di sini adalah dhamir. Maksudnya apa? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya yang dimasuki apa? Yang dimaksud apa? Bukan. Maksudnya yang dianggap musahabah sini, kebersamaan sini adalah dhamirnya itu. Paham ya? Jadi wa kullu wahidin atau haddah. Masing-masing nanti sama muallif Al-Imam Al-Baiquni, beliau akan mendatangkan masing-masing hadis itu dan juga definisinya bersamaan dengan definisinya, itu maksudnya gitu. Paham belum? Wa na'am barakallahu fikum. Berbeda kalau seandainya ma'tufnya ke dhamir apa? Nah, barakallahu fikum.
Munfasil. Mustatir tersembunyi, kalau munfasil lain lagi. Uskun anta wa zaujukal jannah, wa zauju. Itu yang afsah dia marfu setelah wawu itu. Uskun anta wa zauju, ya kan? Uskun anta wa zaujukal jannah. Paham ya? Karena uskun anta, nah, antanya itu munfasil bukan? Nah, setelahnya itu marfu. Nah, itu pembahasan dalam nahwu nanti. Sedikit lagi, wa makna haddah ay ta'rifuhu. Haddah ta'rifuhu. Ingat-ingat ya, jangan sampai keliru, gagal paham nanti menerjemahkannya keliru. Haddah ini nanti ta'rifu definisinya. Wal haddu huwa ta'rifu syai'. Haddu itu adalah mendefinisikan dengan sesuatu. Paham ya? Ta'rif bisyai'. Memperkenalkan, mendefinisikan, memberikan pengertian terhadap sesuatu. Wa yashtaratu fil haddi an yakuna muttaridan wa an yakuna mun'akisan. Perhatian Bapak ini. Dan disyaratkan dalam definisi itu hendaknya muttaridan. Definisi yang akurat dan pasti. Wa an yakuna mun'akisan. Dan juga syaratnya apa? Mun'akis. Dia itu apa definisinya itu? Nah, barakallahu fikum, mun'akis. Mun'akis maksudnya bisa menolak, menepis definisi-definisi yang lainnya. Karena kalau definisinya itu masih kena kritikan, nanti akan ada muncul definisi yang lain. Oleh karena itu, sudah kita jumpai kan definisi yang mencakup jami' mani'. Jami' mani', definisi yang mencakup dan menghalang-halangi yang lainnya. Seperti definisi masalah ibadah. Definisi ibadah yang paling bagus definisi apa kemarin? Definisinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Definisi yang mencakup dan mani'. Mani' itu masih menghalang-halangi definisi yang lainnya. Inilah yang tepat itu maksudnya itu. Paham belum? Ayo, kita lihat. Yakni annal hadda yusyratu alla yakhruja anhu syai', ya kan? Bahwasanya definisi itu disyaratkan hendaknya tidak ada satupun yang keluar dari definisi tersebut. Minal mahdud, ya kan? Tidak ada yang keluar dari sesuatu, tidak ada sesuatu yang keluar dari yang didefinisikan. Sekarang contohnya. Nah, barakallahu fikum. Definisi mengenai apa? Barakallahu fikum wa billakumullah. Nakirah. Nakirah itu kan kulus min sya'in fi jinsih. Setiap isim yang dia itu umum pada jenisnya. Nah, berarti antum lihat, kalau kok ada khusus, berarti bukan nakirah. Muhammad sekarang. Jenisnya khusus atau enggak Muhammad itu? Orang tertentu namanya Muhammad. Sekarang contoh yang lain biar masuk dalam definisi itu, contohnya rajulun, seorang laki-laki. Umum atau khusus? Umum. Muhammad atau Saleh atau Zaid atau siapa enggak tahu kan? Nah, masuk dalam definisi itu. Itu maksudnya. Jadi, enggak ada yang bisa keluar sesuatu pun dari definisi tersebut. Paham ya? Nah, wa alla yadkhul fihi syai' min ghairil mahdud, dan hendaknya apa? Tidak ada sesuatu apapun yang masuk pada barakallahu fi yang selain didefinisikan tadi itu. Wa alla yadkhula fihi syai', dan hendaknya tidak ada sesuatu yang masuk pada definisi tersebut min ghairil mahdud, sesuatu yang di luar definisi. Paham maksudnya ya? Nah, kalau ada sesuatu yang masuk di luar definisi berarti definisinya kurang itu misalkan. Maksudnya ya, definisinya kurang. Jadi contohnya nakirah itu apa sih? Nakirah itu yang dia isim yang menerima al. Itu masih ada kritikan itu. Nakirah itu isim yang menerima al. Buktinya ada isim yang apa? Ma'rifah menerima al. Al-Abbasu. Nah, berarti definisi tadi itu sesuai enggak dengan ini? Enggak sesuai. Definisi itu mengeluarkan sesuatu yang bukan dari definisinya. Paham ya? Barakallahu fikum. Dan hendaknya apa? Tidak ada sesuatu yang keluar dari definisi tersebut. Contohnya tadi itu yang lebih umum tadi itu. Setiap isim yang mencakup pada seluruh jenisnya tadi. Paham ya? Sehingga kalau Muhammadun walaupun kemasukan al, dia tetap ma'rifah gitu loh. Paham ya maksudnya ya? Abbasun walaupun kemasukan al, dia tetap ma'rifah karena dia tidak umum pada jenisnya, khusus untuk nama tertentu. Khusus untuk nama tertentu. Paham belum ini? Fajri. Ewa. Famasalan sebagai contoh, idza haddatsna al-insan kama yaqulun. Ini nanti kita membahas sedikit bahasa mantik. Apa itu mantik? Bahasa ahlul kalam, filsafat. Antum enggak perlu takut, enggak perlu gemeteran. Karena apa? Karena bahasa filsafat ini mengeri sekali. Terkadang orang kalau enggak paham itu bingung, pusing kepalanya. Tapi di sini antum enggak perlu bingung. Enggak perlu bingung, antum lihat saja. Nah, antum lihat saja bagaimana lucunya bahasa ahlul kalam. Apanya ini? Lucunya bahasa ahlul kalam. Kita lihat. Famasalan sebagai contoh, idza haddatsna al-insan, kalau kita mendefinisikan manusia itu apa sih manusia itu? Antum manusia bukan? Nah, manusia itu apa? Itu loh. Kan ada pertanyaan, manusia itu apa? Definisinya apa? Nih kita lihat ini.
Kama yaqulun, mereka mengatakan annahu hayawanun natik. Manusia itu hewan yang bisa bicara. Ya, antum manusia kan? Nah, kata mereka manusia itu hewan yang bisa bicara. Definisi yang lucu yang muncul dari ahlul kalam. Nah, kita lihat. Wa hadzal haddu yaqulun, mereka mengatakan definisi ini adalah apa? Innahu muttaridun, definisi yang pasti dan akurat. Wa munaqis, dan juga bisa menepis yang lainnya. Kita katakan apa? Lah terus bedanya apa kita dengan hewan-hewan yang ada? Kalau hewan itu enggak bisa bicara kata mereka. Tapi ini masih terkritik juga sebenarnya. Hewan bisa bicara, cuman kita enggak paham pembicaraan mereka. Antara kucing dan kucing itu mereka bicara bisa enggak? Cuman kita enggak paham. Paham ya? Nah ini, akhirnya mengatakan, "Oh, udah kalau gitu berarti manusia itu hayawanun natik dhahik," katanya. Manusia itu adalah hewan yang bisa bicara dan tertawa. Nah, antum melihat hewan ada tertawa enggak kira-kira? Kata mereka seperti itu. Bikin pusing kepalanya. Allah musta'an. Ini bahasa ahlul kalam seperti itu. Allah musta'an. Kita selesaikan dikit lagi ya karena memang Allah musta'an. Faqaluna hayawanun kharaja bihi ma laysa bihayawan kal jamad. Maksudnya hayawan itu benda hidup itu loh maksudnya itu, bukan hewan-hewan itu. Manusia itu hidup enggak? Hidup. Bicara enggak? Nah, itu maksudnya gitu loh, maksudnya itu kita lihat. Keluar dari hayawan adalah apa? Adalah sesuatu yang apa? Nah, sesuatu yang tidak hidup seperti jamad, benda mati. Batu, hewan bukan? Bukan. Wa qaluna natik itu yang bisa bicara. Kharaja bihi ma laysa binatikan kal bahim. Keluar dari itu adalah apa? Sesuatu yang tidak bisa bicara. Seperti bahim, binatang ternak. Binatang ternak secara globalnya bicara enggak? Bisa bicara enggak secara globalnya? Masih seperti bicara manusia bisa enggak? Binatang ternak secara globalnya bisa enggak bicara seperti bicara manusia? Binatang loh, sapi, kerbau, kambing, secara globalnya mereka bersuara, cuman bisa enggak bicara seperti manusia? Enggak bisa. Gitu ya, itu perhatian ini. Ini definisi ahli kalam seperti itu. Padahal ada hewan enggak bisa bicara, ada enggak yang bisa bicara? Ada, dilatih. Burung beo, kakak tua misalkan. Suruh bilang assalamualaikum, assalamualaikum dia. Kalau sudah dilatih. Ya mungkin antum pernah menyaksikan itu ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, yang sudah diajari bisa bicara bisa itu loh. Tapi keluar dari hukum asal. Fa hadzal haddul antamun la yadkhulu fihi syai' min ghairi mahdud. Maka definisi ini sekarang sempurna. Tidak ada sesuatu apapun yang masuk selain yang didefinisikan. Wala yakhruj minhu syai' minal mahdud, dan tidak ada sesuatu apapun yang keluar dari yang didefinisikan. Walau qulna, kalau seandainya kita katakan innal insan hayawan faqat. Ini. Kalau kita katakan manusia itu hewan saja. Manusia itu hewan gitu. Kita katakan hewan ini maksudnya apa? Hewan itu adalah sesuatu yang hidup. Manusia hidup atau enggak? Hidup. Nah, kita lihat. Kalau ada yang katakan, kalau kita katakan ya udah manusia itu hewan gitu aja. Fa hadzal yasih, ini enggak benar seperti ini. Limadha, kenapa enggak benar? Li'annahu yadkhulu fihi ma laysa minhu. Karena nanti akan masuk sesuatu yang bukan daripada barakallahu fikum hewan tersebut. Fa inna idza qulna innal insana hayawan, dikarenakan kita kalau seandainya mengatakan manusia itu hewan, la dakhala fihi al-bahim wan natik. Niscaya akan masuk di situ apa? Binatang ternak dan yang bisa bicara. Paham ya? Karena ada sesuatu yang hidup enggak bisa bicara itu ada. Paham ya? Contohnya apa? Hah? Apa? Kerbau hidup enggak? Bisa bicara enggak? Secara global enggak bicara, bicara manusia bisa. Tumbuh-tumbuhan hidup enggak? Enggak bisa bicara. Nah itu maksudnya kalau kita ngikutin alur-alur kalam seperti itu, pusing kepala gitu loh. Kita lihat di sini, tapi enggak masalah, kita lihat aja. Nah, buat natik, jadi mengeluarkan binatang ternak dan yang bisa bicara, karena hewan tok gitu loh. Wa idza qulna innal insana hayawanun natikun aqil, ini tambahin lagi. Apabila kita katakan manusia itu hewan yang bisa bicara dan berakal, ini baru terkeluarkan di situ, karena hewan, kambing, anjing, kucing, jangkrik, atau lalat, atau yang semisal semut, atau gajah, itu semuanya hewan itu hidup enggak? Hidup. Bicara atau enggak? Enggak bicara. Punya akal enggak? Enggak punya akal. Terkeluarkan di situ. Nah, sekarang kita manusia bicara enggak? Punya akal enggak? Nah, itu bedanya. Baru terbedakan di situ, karena hewan-hewan yang ada itu otak punya, akal enggak punya. Tapi kalau kita bagaimana? Punya dua-duanya. Otak punya, akal juga punya. Karena orang berpikir dengan otaknya atau dengan akalnya? Akalnya. Jadi jangan keliru, saya tunjuk. Otaknya di mana? Dinasihati berkali-kali kok enggak berpikir otaknya di mana otaknya? Ini arahin tangannya ini. Otaknya di mana? Otaknya jelas di kepala otaknya. Antum bongkar misalkan 6 kepala kerbau, kepala sapi, kepala kambing, kepala ayam pun otaknya di mana?
Antum pernah enggak jumpai otaknya di dada gitu? Enggak ada. Akal itu letaknya di dada, di hati. Manusia itu akal. Paham ya? Oleh karena itu bedakan. Cuman akal itu fungsinya untuk apa orang itu bisa daya berpikirnya itu dibantu oleh otak. Cuman bukan semata-mata dengan otaknya itu loh. Paham ya? Jadi kalau misalkan dikatakan ayam juga punya otak, emang punya. Tapi akal enggak punya. Nah, seperti itu. Kita tutup yang terakhir biar tepat di sini. Fa hadza la yasih aidan, ini juga enggak benar definisi seperti ini. Li'annahu yakhruj minhu ba'du afradil mahdud, karena akan keluar dari definisi tersebut sebagian individu-individu yang didefinisikan. Wal majnun. Majnun hewan bukan? Orang gila itu hewan bukan? Maksudnya hewan ini orang hidup loh. Hidup. Kemudian dia bisa bicara enggak orang gila? Bisa bicara enggak orang gila? Bisa bicara. Tapi punya akal enggak? Dia punya akal cuman enggak berfungsi akalnya. Paham ya? Orang gila punya akal enggak? Enggak berfungsi akalnya, tertutup terkadang seperti itu. Antum saksikan orang gila bagaimana? Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kata beliau, "Idzan fala budda fil haddi an yakuna muttaridan mun'akisan." Jika demikian berarti dalam masalah definisi itu upayakan harus definisi yang pasti, akurat dan juga barakallahu fikum menghilangkan kritikan-kritikan atau masukan-masukan yang lainnya. Intinya definisi yang akurat, yang pasti, yang bisa dikatakan itulah definisinya gitu. Maksudnya ya. Barakallahu fikum seperti itu. Allah musta'an, kita selesaikan sekalian. Sabar dikit ya karena biar pas gitu loh. Kata beliau, wa idza qulna fil wudu, sekarang masalah wudu. Masalah apa tadi? Wudu, perhatikan. Wa idza qulna fil wudu innahu ghuslul a'dha' arba'ah faqat. Sesungguhnya wudu itu cukup mencuci 4 anggota badan saja. 4 anggota badan saja. Fa hadza la yasih, ini enggak cukup. Enggak cukup kalau cuma 4 saja. Fala budda an taqul, tapi harus engkau katakan ala sifatin makhsusah ini. Mencuci berdasarkan sifat yang dikhususkan. Apa maksudnya? Kenapa kok demikian? Li'annaka law ghasalta hadhil a'dha' ghaira murattabah lam yakun hadza wudu'an syar'iyyan. Kalau definisi pertama tadi apa? Wudu itu yang penting mencuci 4 anggota badan. Urut ataupun enggak urut, wudu sudah. Antum misalkan awal wudu langsung kaki misalkan sudah. Walaupun kumur-kumurnya terakhir. Kata mereka sah definisi yang pertama tadi. Kita katakan ini enggak benar definisi ini. Tapi yang seharusnya kau katakan adalah apa? Wudu itu adalah gerakan-gerakan yang ada sifat tertentu yang dikhususkan. Kenapa? Dikarenakan kalau seandainya kamu mencuci anggota wudu tadi itu tanpa diurutkan, lam yakun hadza wudu'an syar'iyyan. Ini enggak dikatakan wudu syar'i. Antum wudu misalkan apa? Antum awali dengan kaki dulu, baru kumur-kumur, baru hidung atau semisalnya, sah enggak wudunya? Enggak sah, harus diurutkan. Tauqifi. Walau qult, kalau seandainya kau berkata, al-wudu' huwa ghusl a'dha' al-arba'ah thalathan 'ala sifatin makhsusah. Ada juga yang mengatakan wudu itu adalah mencuci 4 anggota badan 3 kali sesuai dengan sifat yang dikhususkan. Fa inna hadza aidan la yasih. Ini juga enggak benar karena enggak ada lafaz urutnya tadi. Yang penting 4 anggota badan dicuci 3 walaupun enggak urut sah katanya. Ini enggak benar. Li'annahu yakhruju minhu ba'dul mahdud, karena keluar darinya sebagian yang didefinisikan. Fa innahu yakhruju minhul wudu, maka dikarenakan keluar darinya apa? Wudu idza kana ghusl a'dha fihi maratan wahidah. Jangan apabila mencucinya cuman sekali saja. Karena kita lewati kan sekali itu yang wajib gitu loh. Adapun lebih daripada itu bisa jadi mustahab. Lebih dari itu sampai 3 tapi ya. Kalau lebih dari 3 termasuk israf. Wa ala kulli hal, atas berbagai macam keadaan barakallahu fikum, fal haddu huwa ta'rif. Maka had itu artinya ta'rif, definisi, wa huwa al-wasfu al-muhitu bi mausufihi. Ini penting, ini perhatikan Bapak ini. Ta'rif definisi itu adalah al-wasfu al-muhit, barakallahu, sifat yang meliputi bi mausufihi, dengan yang disifati. Al-mumayyiz lahu an ghairihi, yang bisa membedakan sesuatu yang didefinisikan tadi dari yang lainnya. Ya artinya global definisi itu aja, pengertian. Antum tahu pengertian enggak antum? Tahu definisi enggak? Ya itu sudah. Paham ya? Itu sudah definisi. Nama definisi itu apa? Mensifati sifat yang meliputi sesuatu yang disifati dan bisa membedakan antara ini dengan yang lainnya. Paham ya? Seperti definisi ibadah, terkecualikan yang lainnya berarti bukan ibadah misalkan seperti itu. Wa syartuhu, syaratnya an yakuna muttaridan munaqisan, syaratnya dia muttarid, yang pasti dan akurat, munaqisan, yang bisa menepis barakallahu fikum
individu-individu yang lain kalau mau masuk ke dalam definisi tersebut. Ai la yakhruj syai'un min afradihi anhu. Tidak mengeluarkan sedikit pun dari individu-individu na'am barakallahu fikum dari definisi tersebut. Maksudnya apa? Tidak ada sesuatu pun yang bisa keluar dari individu definisi tersebut. Wa la yadkhulu fihi syai'un min ghairi afradih, dan juga tidak bisa masuk sedikit pun na'am barakallahu fikum dari yang selain individu definisi tersebut. Intinya globalnya gini aja, enggak usah bingung, enggak usah individu, langsung ada definisi itu. Artinya adalah pengertian gitu, paham ya? Namanya pengertian itu nanti terbedakan dengan yang lainnya dengan adanya pengertian tersebut. Paham ya? Kalau tanpa ada pengertian, tanpa ada definisi enggak terbedakan. Seperti ibadah dengan apa? Kesyirikan, misalkan syirik ada definisi sendiri, ibadah ada definisi tersendiri, sehingga dengan definisi itu antum tahu enggak perbedaannya? Nah, itulah definisi. Paham ya? Antum tahu perbedaannya enggak? Nah, itulah pengertian. Paham ya maksudnya ya? Nah, itu namanya haddun atau ta'rifun. Nasallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.